teman-teman MCCC Muhammad COVID Center Command Center seluruh Jawa Timur, seluruh Indonesia bahkan. Kami dari MCC Kota Batu ingin sedikit melaporkan kegiatan yang sudah berjalan maupun yang belum berjalan. Perlu diketahui MCC Kota Batu ini sudah berjalan kurang lebih 3 minggu. Dimulai ketika kita sudah mendapatkan SK dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Batu tertanggal 30 Maret 2020. Salah satu kegiatan MCC Kota Batu yang pertama adalah kita mengadakan penyemprotan disinfektan mulai dari seluruh amal usaha yang ada di Kota Batu maupun tempat-tempat umum yang bukan anggota Muhammadiyah. Kurang lebih 120 tempat kita lakukan penyemprotan. Kemudian setelah berjalannya waktu dengan posisi sekarang di Batu yang walaupun belum zona merah, namun kami di MCC Batu tetap siap siaga karena di Batu walaupun masih belum teridentifikasi cukup tinggi, namun pada kenyataannya di Batu sudah ada 2 positif COVID-19. Salah satunya sudah meninggal karena dalam status pasien dalam pengawasan. Kemudian pada saat ini di Kota Batu mungkin salah satu organisasi atau atau organisasi sosial yang ada di Kota Batu baru Muhammadiyah yang melakukan kegiatan penanganan MCC ini. Kemudian salah satu bentuk dari kepedulian kami dari Muhammadiyah sesuai dengan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah di Kota Batu, masjid-masjid yang ada di Kota Batu, Muhammadiyah yang ada di Kota Batu, mulai tanggal 3 April 2020 sudah tidak melaksanakan ibadah sholat Jumat. Perlu diketahui juga bahwa keputusan ini memang agak berat bagi kami karena memang sudah banyak yang mengatakan bahwa mengetahui bahwa dalil-dalil yang kelihatannya sepertinya benar, tapi sebenarnya itu adalah dalam tanda kutip adalah pembodohan karena banyak sekali dalil-dalil yang mengatakan bahwa kita tidak perlu takut dengan corona, kita tidak perlu, karena semua sudah ada Allah yang mengatur. Tapi perlu kita ketahui juga bahwa penyakit corona ini pergerakannya sangat masif. Jadi untuk Indonesia pun sekarang ini sudah ada di peringkat ada 10 besar untuk kasus positif corona ini. Di kota-kota di Jawa Timur pun seperti di Surabaya, kemudian Sidoarjo dan Gresik, ini adalah daerah yang paling tinggi positif corona. Kemungkinan untuk minggu depan sudah melakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, seperti juga di Jakarta. Tidak menutup kemungkinan juga untuk di Malang Raya ini juga kita kalau masyarakatnya dalam tanda kutip tidak mau bekerja sama, tidak mau stay at home di rumah, standby di rumah, melaksanakan aktivitas di rumah, hal-hal yang sepele yang sepertinya kita tidak bisa menghindar, seperti kita bersalaman, walaupun bersalaman itu sepertinya hal yang kalau orang Jawa itu ada ewuh pekewuhnya, nek ora salaman ora Islam, ora afdal gitu ya. Tapi itulah salah satu cara kita untuk memutus mata rantai COVID-19 ini, dengan tidak bersalaman, dengan tidak menjaga jarak. Kita insya Allah akan sedikit membantu pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19 ini.
Di Masjid At-Taqwa sendiri, setelah tidak ada sholat Jumat, sholat berjamaah 5 waktu pun kami masih melakukan, tapi dengan jarak soft antara satu jamaah dengan yang lain kurang lebih 1 meter. Jadi memang kami tetap melakukan sholat berjamaah di masjid, namun demikian tidak ada istilah merapatkan soft. Kalau dulu kita bersatu itu kita kuat, kalau sekarang kita bersatu akan runtuh. Maka lebih baik kita sementara tidak bersatu. Kita lebih baik sendiri-sendiri. Perlu diketahui juga kesadaran masyarakat yang sekarang ini lebih baik untuk sendiri, lebih baik untuk menyendiri, menjauh dari kerumunan dan macam-macam. Itu adalah salah satunya adalah bentuk dari cara kita untuk membantu memutus mata rantai COVID-19 ini. Ketika kita tidak berkumpul dengan orang, ketika kita tidak bersentuhan dengan orang, ya walaupun orang Jawa itu kelihatannya sepertinya ewoh pekewoh, tapi itulah yang terbaik. Kemudian yang perlu kami garis bawahi di sini, Muhammadiyah COVID Command Center ini, MCCC ini, memang dibentuk khusus untuk penanganan COVID-19 ini. Untuk di Kota Batu sendiri, kita sudah berjalan kurang lebih 3 minggu. Total donasi yang kita dapatkan selama 3 minggu ini kurang lebih 26 juta sekian dengan kegiatan aksi yang sudah kita lakukan. Salah satunya distribusi 210 sembako untuk ketahanan pangan yang diperuntukkan bagi masyarakat rentan pangan seperti tukang ojek online, kemudian tukang pedagang kaki lima dan macam-macam. Kurang lebih 210 sudah kita distribusikan untuk masyarakat rentan pangan ini. Kemudian kita juga membantu para tenaga medis yang ada di Kota Batu ini. Kita membagikan 100 APD ke 4 rumah sakit di Kota Batu. Salah satunya walaupun bukan rumah sakit Muhammadiyah, tapi tetap kita bantu. Salah satu rumah sakit Baptis Kota Batu, kemudian rumah sakit Dr. Eti Kota Batu, rumah sakit Karsa Husada Kota Batu, dan 6 puskesmas yang ada di Kota Batu. Total kita membagikan 100 APD untuk 100 tenaga medis ini. Kemudian yang terakhir, kita juga tidak bisa mengeluarkan update status keadaan dari pasien atau ODP dan macam-macam di Kota Batu. Tapi kita mendapatkan acuan dari Dinas Kesehatan Kota Batu melalui Infokom Kota Batu yang dirilis setiap jam 18 sore, sehingga kami mengupdate-nya pun 1 hari setelahnya. Jadi ketika update tanggal 18 jam 18 sore, besoknya kita jam 7 pagi kita baru update untuk status keadaan di Kota Batu. Realisasinya memang walaupun tidak bisa up to date, namun pada prakteknya memang ketika jam 18 sampai dengan jam 7 pagi itu memang di Pemkot Batu sendiri tidak merilis data baru. Jadi kita tetap pada acuan jam 18 sore, jam 6 sore kita dapat rilisnya, nanti jam 7 pagi ke esok harinya baru kita merilis untuk itu. Salah satu kegiatan yang mungkin tidak banyak dilakukan oleh ormas atau organisasi sosial lainnya adalah kami ini juga memproduksi APD, face pelindung muka untuk tenaga medis. Jadi ketika kami melakukan pembagian APD ke tenaga medis, kami memproduksi sendiri, bekerja dengan institusi yang bisa melakukan itu. Salah satunya
Universitas Negeri Surabaya UNESA. Ketika kita melakukan itu memang kami melakukannya dengan cara pembelajaran dulu. Jadi ketika kita sudah melakukan pembagian produk kita sendiri, insya Allah bermanfaat buat tenaga medis. Dan program terakhir yang mungkin bisa kami lakukan sebelum bulan Ramadan ini, salah satunya adalah besok pada tanggal 22 April 2020 kami akan membagikan 1.000 masker kepada pejalan kaki, kendaraan bermotor atau yang di jalan raya, dan kita tentukan titik pembagian kita. Yang pertama nanti di perempatan Jalan Patimura arah masuk Batu, kemudian di perempatan Sanggerahan, lampu merah perempatan Sanggerahan itu juga akses masuk ke Kota Batu dari wilayah Malang Barat. Mungkin tidak banyak yang bisa kami lakukan karena MCC ini memang kami di Batu ini kita tidak punya rumah sakit Muhammadiyah, kami juga tidak ada poliklinik Muhammadiyah. Jadi kami memang bekerja sama dengan rumah sakit Muhammadiyah di Kota Malang, kemudian juga rumah sakit yang ada di Kota Batu. Tenaga medis kita pun juga terbatas karena kami berawal dari memang dari para pemuda atau organisasi otonomi Muhammadiyah di Kota Batu. Ada pemuda Muhammadiyah, kemudian ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ada kemudian pemuda ada Naisyatul Aisyah dan Aisyah dan Aum yang ada di Kota Batu. Salah satu yang mungkin perlu kita garis bawahi bahwa di Muhammadiyah Kota Batu ini walaupun belum zona di Kota Batu pada umumnya belum zona merah, namun kewaspadaan harus tetap dilakukan. Untuk bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini, kami sudah memutuskan bahwa di Kota Batu, masjid-masjid yang ada di bawah naungan Muhammadiyah Kota Batu tidak akan melakukan sholat taraweh, tidak akan mengadakan sholat Jumat. Jadi mohon maaf nanti ketika ada jamaah yang menginginkan sholat taraweh, sudah kami tegaskan bahwa di Muhammadiyah, terutama di Masjid At-Taqwa ini, kami tidak menyelenggarakan sholat taraweh berjamaah. Silakan sholat taraweh di rumah dengan keluarga. Mungkin ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita lebih mendekatkan diri dengan keluarga kita, karena mungkin selama ini kita sibuk dengan kebutuhan sendiri-sendiri, kita jauh dengan anak, dengan istri, dengan keluarga, tanpa kita memperhatikan kebersamaan dengan keluarga. Ada beberapa program yang mungkin di Ramadan nanti yang akan kita lakukan, yang akan MCCC lakukan. Yang pertama adalah pengadaan 100 paket sembako untuk kaum rentan pangan juga. Kemudian dari Masjid At-Taqwa sendiri juga akan membagikan kurang lebih 600 paket sembako yang akan dibagikan selama 3 kali, selama 10 hari pertama Ramadan, 10 hari kedua, dan menjelang Idul Fitri. Ada juga pengadaan 100 kado Idul Fitri. Salah satunya yang mungkin perlu kita garis bawahi lagi bahwa kami juga akan mengadakan santunan untuk anak yatim. Santunan anak yatim ini nanti mungkin kita akan berikan berupa alat-alat sekolah, tas dan sepatu. Insya Allah kita akan membaginya di awal-awal Ramadan. Muhammadiyah COVID Center ini ada di seluruh Indonesia. Kita ada di bawah naungan juga dari mulai pimpinan pusat Muhammadiyah, kemudian dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, dan di daerah-daerah ada MCCC. MCC ini adalah pos koordinasi tingkat daerah.
Untuk di Batu, poskor kita ada di Jalan Diponegoro nomor 70, yang tepatnya di samping Masjid At-Taqwa di Gedung Dakwah Muhammadiyah Kota Batu. Di sana kita ada standby relawan, kurang lebih setiap hari ada 15 sampai 20 relawan yang standby untuk melakukan edukasi maupun kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan COVID-19 ini. MCC Batu, walaupun ruang lingkupnya kecil, kita hanya 3 kecamatan, namun kami yakin bahwa yang sedikit itu pun tetap beresiko. Resiko itu tetap harus kita mau tidak mau harus kita tanggung bersama. Mohon maaf juga nanti ketika kami membagikan sembako ataupun kami membagikan paket masker dan lain-lain, kami memang tidak mengumpulkan banyak orang. Kami langsung memberikan kepada penerima manfaat. Jadi kita seperti pembagian sembako, kita langsung antarkan ke rumah-rumah. Kemudian kita ada pembagian hand sanitizer, itu juga masker nanti akan kita bagikan di jalan-jalan yang sudah ada kita tentukan titik-titiknya. Dan itu kita usahakan tidak akan mengumpulkan massa. Relawan pun sudah kita bekali safety yang memadai, salah satunya harus memakai masker dan memakai kaos tangan karet yang insya Allah itu paling tidak bisa meringankan atau mengurangi resiko dari penularan COVID-19 ini. Kita tidak tahu COVID-19 ini akan berlangsung sampai kapan, dan mudah-mudahan sih tidak terlalu lama lah ya kita akan menjalani ini. Namun demikian, kewaspadaan dan kehati-hatian kita memang kita setiap hari harus memang benar-benar waspada. Kita menjaga diri sendiri, menjaga keluarga kita, menjaga saudara-saudara kita dari penularan wabah penyakit ini. Walaupun mungkin di rumah itu, dan sudah pasti banyak orang yang bosan di rumah, maka kami salah satunya nanti mungkin untuk kegiatan di bulan Ramadan nanti, kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Batu melalui lewat Masjid At-Taqwa Kota Batu, kami akan melakukan live streaming kegiatan kajian bulan Ramadan selama 30 hari penuh. Akan dimulai kita di tanggal 23 April nanti akan kita mulai jam 5 sore sampai dengan maghrib, dan seterusnya sampai akhir bulan Ramadan. Kemudian untuk pagi harinya kita juga akan melakukan live streaming di jam 5:15 sampai dengan kurang lebih jam 5:45. Yang perlu saudara-saudara ketahui juga bahwa live streaming ini insya Allah didukung oleh para donatur. Jadi kami tidak bisa melakukan kegiatan live streaming ini tanpa bantuan dari beberapa banyak pihak yang tidak kami bisa sebutkan kami satu persatu. Live streaming ini nanti bisa dinikmati atau disaksikan bisa di rumah-rumah atau bisa di bersama keluarga. Jadi tidak perlu harus ke masjid untuk mengikuti kajian bulan Ramadan nanti. Nanti kita akan mendatangkan ustadz-ustadz, pemateri-pemateri yang berkompeten dalam bidang peribadatan maupun kesehatan. Untuk awal kegiatan live streaming ini, kami membuat kegiatan ini dimulai dari coba-coba. Artinya kami memang sebelumnya belum pernah ada kejadian yang seperti ini, belum ada kita melakukan kegiatan seperti ini. Kita melakukan live streaming ini baru tahun ini, dan nanti live streaming ini akan kita lakukan
insya Allah setelah kegiatan Ramadan ini pun nanti akan tetap kita lakukan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan di kegiatan-kegiatan Muhammadiyah terutama di Kota Batu dan kegiatan umat Islam pada umumnya di Kota Batu. Kami juga bisa juga kami ingin merangkul juga semua elemen masyarakat non Muhammadiyah di Kota Batu. Kita bisa bersama-sama memutus mata rantai COVID-19 ini. Kita bisa sama-sama saling membantu untuk tidak menjadi penular atau menularkan dan tidak juga kita menjadi korban. Karena bisa jadi kalau kita tidak hati-hati, kita tidak tahu apakah kita nanti yang menjadi faktor penularnya atau kita menjadi yang tertular. Ketika kita menjadi faktor penular dan kita sebenarnya tahu bahwa kita lagi itu adalah dari kita, maka nanti hukumnya adalah kita tidak bisa membantu orang lain. Kita tidak bisa mencegah atau memutus mata rantai dari COVID-19 ini. Jadi melalui MCC ini kami sangat mohon sekali Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik, Mbak, anak-anak semuanya untuk bisa benar-benar mematuhi apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah maupun dari organisasi dari Muhammadiyah terutama, bahwa kita harus saling menjaga, kita harus saling membantu saudara-saudara kita, dan kita juga harus saling mengingatkan. Salah satu kegiatan yang MCC gencar lakukan adalah edukasi dan mengingatkan. Karena faktor mengingatkan ini adalah kita tidak bosan-bosan mengingatkan, karena mengingatkan itu memang tidak bisa hanya sekali dua kali. Mengingatkan itu harus dilakukan secara kontinu. Karena bisa jadi ketika kita mengingatkan hari ini, besok sudah lupa lagi. Ketika kita mengingatkan hari ini, besok bisa lupa lagi. Maka kita tidak segan-segan mengingatkan bahwa penyakit ini atau COVID-19 ini, wabah ini, kita tidak tahu kapan akan datang, kapan akan berakhir, kapan akan menularkan, dan kapan kita akan ditulari itu pun kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Sebagai gambaran saja, ketika kita tanda kutip kita ngeyel nih, misalnya kita ngeyel ke pasar gitu lah. Walaupun di rumah itu bosen nih, di rumah gak ada hiburan, gak ada apa, gak ada ini gitu. Lihat televisi juga, televisinya ternyata filmnya lama gitu ya, karena memang di televisi pun begitu kegiatan film gitu, ternyata harus rerun karena memang mereka juga harus PH-nya berhenti. Jadi untuk menghilangkan kejenuhan itu ya mau tidak mau memang harus mempunyai agenda sendiri, kegiatan yang aktif, yang bisa menghibur diri lah, tanda kutip. Kita mungkin juga ini adalah kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita lebih memperbanyak ibadah. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah mengingatkan. Bosan boleh, tapi harus mengingat bahwa kebosanan kita nanti bisa berakibat fatal kalau kita ngeyel. Kita ke pasar misalnya, ketika kita ke pasar, kita lihat di pasar itu banyak sekali orang yang tidak bisa melaksanakan peraturan yang ditetapkan. Kita tidak bisa menjaga jarak, kemudian tidak pakai masker, kemudian cara penyajian atau jual belinya juga tangan langsung tanpa pakai kaos tangan gitu. Itu memang kelihatannya sepele karena hal-hal biasa. Kalau setahu kami bahwa penyakit virus corona ini walaupun virus itu memang kalau menyebar ke manusia tidak bisa menyebar ke hewan, tidak bisa menular ke hewan. Begitupun di hewan atau di tanaman, kalau ada virus tidak bisa masuk ke tubuh manusia. Mungkin
hal yang sepele yang bisa kita lakukan, seperti juga anjuran ini, eh, setiap kali jam 10 pagi kita berjemur, ya, jangan terlalu lama, nanti kalau jemurnya lamanya ini juga gosong nanti akan fatal juga. Berjemur mungkin 10 sampai 15 menit. Dan ternyata di kegiatan berjemur di jam 10 itu bisa mengefek untuk mengandung vitamin D yang bisa untuk menangkal virus itu. Tapi perlu diingat, sekarang ini di beberapa tempat juga gitu, bilangnya, kalau orang Jawa bilangnya caring atau DD, atau intinya cari vitamin DD namanya. Makanya, nah ketika di luar juga harus diperhatikan, caring boleh, DD boleh, berjemur boleh, tapi ya harus menekan faktor tetap jaga jarak, tetap safety, pakai masker, dan penularan itu kita tidak tahu kapan akan terjadi, kita tidak tahu kapan akan mengenai kita, kapan itu akan bisa menyerang keluarga kita. Salah satu mungkin yang perlu kita cukai dari riwayat Rasulullah adalah ketika ada wabah penyakit di suatu tempat, kalau kita ada di tempat itu, maka kita tidak diperkenankan untuk keluar dari tempat itu. Namun ketika kita tahu di situ ada wabah, kita juga tidak boleh mendatangi tempat itu. Jadi ketika misalnya nih, ini sudah mau musimnya mudik ini, musim mudik, musim kangen-kangen dengan keluarga, kita tidak bisa menahan kangen, tapi sekarang mungkin dengan IT kita bisa kumpul, bisa sama-sama lewat IT, lewat komunikasi lainnya. Jadi tetap jangan pulang kampung, tetap jangan mudik. Yang di Batu tetap stay di Batu, yang di luar Batu jangan ke Batu. Sayangi keluarga Anda. Anda tidak tahu apakah Anda yang tertular atau Anda yang akan menularkan. Anda tidak tahu kapan virus akan datang, kapan virus itu akan pergi. Dan Anda pun tidak akan tahu kapan, walaupun kita tidak tahu ajal, kita tidak tahu kapan, kematian kita juga tidak tahu kapan, namun demikian kita juga harus berikhtiar bahwa kita tetap komitmen untuk menjaga diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita dari virus ini. Kita harus sama-sama memutus mata rantai COVID-19 ini, sebagaimana kita bisa membantu program pemerintah, program dari pimpinan pusat Muhammadiyah, bahwa kita menjadi salah satu orang yang bisa membantu memutus mata rantai ini. Ketika mata rantai ini kita putus, insya Allah kita akan aman, dan mudah-mudahan kita kedepannya kita bisa melalui kegiatan ini dengan baik, melalui virus ini dengan baik-baik saja, dan kita diberi keselamatan di dunia dan akhirat. Kemudian salah satu yang mungkin bisa kami tegaskan lagi, bahwa kita harus benar-benar menjaga diri, keluarga, dan saudara kita. Kurang lebihnya itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.